Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel ini, yaitu TTR TV, channel yang membahas tentang tutorial, tips, review, dokumentasi, dan juga beberapa edukasi. Nah, proyek kita kali ini, gua akan tutorialkan cara penggantian kampas rem pada kaliper Brembo 4 piston aksial 1 pin. Dan tentu kaliper yang kita punya ini adalah original Brembo. Nah, untuk membedakan itu sebenarnya cukup mudah, tapi kali ini yang mau kita tutorialkan adalah cara penggantiannya. Nah, untuk mengganti si kampas rem, kita harus membuka si bagian klip dan juga nanti si pennya, lalu si kampasnya kita angkat ke atas. Lalu, nah ini pinnya ya, klip ya, sorry bukan pin. Nah ini klipnya kita lepas dulu. Lalu kita akan dorong si pen ini dari arah sebaliknya sana dan kita nanti akan menggunakan kayu supaya tidak rusak dan lecet. Nah ini pakai kayu ini, nanti kita pukul pelan ya. Tenaganya pakai feeling aja, nggak usah pakai tenaga kuli. Jadi cukup kita ketok pelan aja, itu nanti sudah terdorong. Nah, karena di sini kita sudah pakai disk 260, nah untuk mengganti kampasnya, si kalipernya kita harus lepaskan dulu dari si bracketnya nanti. Nah, ini kita lanjut untuk membuka si pinnya dulu, jadi posisi kamera kita geser dulu. Nah, itu untuk pinnya teman-teman bisa lihat yang kayak pentil putih itu ya. Nah, ini dia, tuh, yang gua tunjuk. Nah, itu nanti kita akan dorong menggunakan kayu ini. Nah, kita gunakan kayu yang agak sedikit keras, lalu kita pukul pelan aja. Nah, nggak usah pakai tenaga kuli ya, cukup pakai feeling aja dan pakai palu yang kecil, nggak usah juga pakai palu Thor, nanti dia bisa lewat. Oke, nah setelah pinnya terdorong, nah ini dia masih nyangkut ya, beda dengan kaliper yang KW maupun KTC yang biasanya bisa langsung kita tarik. Nah, di sini kita harus pakai tang lagi ya, karena di sini masih ada kunciannya. Jadi kita harus pakai tang untuk membukanya. Lalu setelah pinnya terbuka, si kampas remnya kita tinggal dorong atau tarik aja ke bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tarik, maka dia akan terlepas. Oke. Nah, satu lagi yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini untuk pilihan kampas remnya itu banyak yang tersedia ya, mulai dari yang original Brembo maupun merek-merek aftermarket lainnya seperti KTC, ada Daytona, ada juga TDR, dan banyak macam merek lainnya. Pakai Frando juga bisa. Cuman di sini gua tidak sedang mempromosikan suatu merek ya, cuman sekedar informasi aja bahwa itu ada beberapa opsional atau alternatif kampas rem atau display ya. Oke, selanjutnya untuk si kalipernya kita harus lepaskan dulu untuk mendorong si bagian piston masuk ke arah dalam ya. Nah, untuk pistonnya itu pasti biasanya terdapat akumulasi debu atau kotoran. Nah, sebelum kita dorong, kita bersihkan dulu pakai sabun dan air ya. Kita sikat-sikat, baru nanti si pistonnya kita dorong agar supaya si seal atau o-ring si pistonnya itu tidak getas atau tidak cepat rusak. Dan pastikan teman-teman dalam pencucian ini tidak boleh menggunakan bensin ya, karena itu bisa menyebabkan kerusakan pada o-ring atau seal piston. Jadi wajib menggunakan air atau pembersih khusus rem ya, yang tentu tidak merusak bahan atau material yang terbuat dari karet. Nah, kalau gue sih pilih pakai air aja dan juga pakai sabun ya. Sabunnya bisa pakai sabun colek atau pakai Sunlight. Nah, di sini gue pakai Sunlight ya teman-teman. Nah, itu kita sikat pakai sikat gigi bekas ya. Nah, ini tinggal diguyur aja pakai air. Lalu kita bisa sikat-sikat secara perlahan menggunakan sikat gigi bekas yang sudah
tidak terpakai ya. Sebetulnya mau pakai sikat baru pun nggak ada masalah. Nah, pastikan sikat giginya bekas sikat gigi teman-teman ya, supaya tidak jorok. Oke, nah ini kita bisa sikat-sikat pelan-pelan ke berbagai sisi, supaya si kalipernya sekalian kita bersihkan semua ya, bagian dalamnya, debu-debu yang terakumulasi, sekalian kita sikat-sikat sampai benar-benar bersih. Nah, itu dari warna busa sabunnya tuh kelihatan ya, berwarna hitam atau kecoklat-coklatan. Nah, itu menandakan bahwa kotoran banyak yang menempel pada kaliper. Nah, ini kita sikat-sikat juga sekalian sampai sisi luarnya ya, sebagian banjo dan ujung selang remnya, sekalian supaya terlihat lebih cantik ya. Mumpung kita lepas, jadi kita bersihkan. Oke, nah ini kita bisa kerjakan pada saat kita santai. Nah, lalu sekali lagi gua sampaikan bahwa konten ini tujuannya untuk bagi teman-teman pemula yang ingin melakukan perawatan atau maintenance atau penggantian kampas rem atau disc pad pada kalipernya, khususnya yang kaliper Brembo seperti ini ya. Bagi teman-teman yang sudah pro atau senior, silahkan di skip, atau jika ada pendapat lain atau pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nah, ini untuk cara penggantian kampasnya, ini hampir sama dengan KTC juga. Terus ada Prando, ada juga si RCB yang 4 piston, kurang lebih dia mirip ya, sama-sama satu pin, dan kampas remnya pun bisa saling tukar untuk tipe yang aksial ini. Jadi cara penggantian kampas remnya itu hampir sama persis. Nah, lalu ini kita sikat lagi untuk kedua kalinya setelah kita bilas tadi, dan hasilnya dia sudah bersih dan sudah putih ya. Tadi itu coklat ke hitam-hitaman atau hitam ke coklat-coklatan, dan sekarang dia sudah bersih. Nah, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ternyata sebagian dari Brembo juga. Oke, jadi jangan sampai, maksudnya dengan branding dan harga yang sudah lumayan, tapi ternyata kotor, jadi sayang ya. Jadi harus kita rawat juga, supaya fungsionalnya juga terjaga. Oke, nah ini kita sikat-sikat lagi secara perlahan dan santai, supaya tidak membosankan. Nah, kunci-kuncinya bisa digeser dulu ya, supaya tidak kena air dan menyebabkan karat. Oke, nah ini si kaliper udah kinclong, udah kayak seperti baru lagi ya. Nah, sekarang mumpung kita buka, sekalian kita sikat-sikat si bagian disc brake-nya. Karena biasanya di antara lubang-lubang yang ada itu, yang lubang-lubang yang ada di disc-nya itu biasanya kotor juga. Jadi kita sikat sekalian supaya fungsinya tidak slip atau tidak licin. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ya. Dan memang agak hitam ya untuk busa sabunnya ya. Nah, itu menandakan banyak juga kotoran atau debu yang menempel yang sudah terakumulasi ya. Jadi supaya fungsi remnya dia lebih mencengkram, nah ini sekalian kita bersihkan. Nah, ini sebetulnya bisa dibersihkan misalnya sekali seminggu atau sekali berapa hari lah, tergantung medan yang teman-teman lalui, apakah banyak debu atau kotoran, untuk memaksimalkan fungsi pengereman. Dan cara membersihkan juga sebenarnya cukup simpel ya, cukup disikat-sikat dengan teliti dan detail bagian kisi-kisi dan juga lubang. Cukup menggunakan sabun atau sunlight dan juga air keran ya, atau air bersih. Jadi ini modalnya murah ya, dengan hasil yang cukup berasa lah. Artinya biasanya kita setelah melakukan maintenance atau pencucian rem seperti ini, pasti hasilnya akan lebih pakem. Oke, just info untuk teman-teman, jika kita hanya sekedar maintenance atau cuci-cuci aja,
Pastikan di bagian kampas remnya itu kasih tanda ya, supaya yang sebelah kanan tetap berposisi di sebelah kanan dan yang kiri tetap di sebelah kiri. Karena biasanya itu ada perbedaan permukaannya antara sisi kanan dan sisi kiri dengan usia pemakaian. Tapi kalau misalnya kita ganti baru, itu untuk kampas remnya itu kanan kiri sama saja, jadi nggak apa-apa kalaupun tertukar. Jadi ini khusus infonya bagi yang melakukan maintenance atau bersih-bersih aja, supaya posisi dispatnya tetap pada posisi sebelum kita bongkar. Jadi bisa dikasih tanda pada si dispatnya, misalnya entah dikasih X atau dikasih coretan. Nah itu bisa teman-teman. Oke, nah ini untuk si disknya dan kaliper sudah bersih. Nah ini kita bilas sekali lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, selanjutnya kita tinggal dorong sebagian pistonnya supaya kampas remnya nanti dia masuknya longgar. Oke, nah ini untuk mendorongnya. Awalnya gue udah siapin kunci T ya untuk mendorong, tapi ternyata cukup menggunakan jari, lalu dia sudah terdorong. Nah, ini bisa teman-teman lihat, cukup pakai jari aja seperti ini, dia sudah terdorong. Nah, kalau ini agak sedikit pakai kekuatan tenaga dalam ini ya. Nah, ini dia cukup didorong pakai tangan aja, nggak perlu ternyata pakai alat tambahan atau kunci T. Oke, setelah si bagian piston sudah masuk ke dalam, tiba waktunya untuk kita pasang balik. Nah, ini sekali lagi gua guyur supaya benar-benar bersih dan tidak ada kotoran yang tertinggal. Nah, apabila ada teman-teman ada kompresor, bisa disemprotkan angin ya supaya lebih cepat kering, tapi kalaupun tidak, nggak masalah. Sekarang kita tinggal pasang balik ke si bracket dengan mengencangkan kedua baut kaliper. Untuk kampas rem nanti kita pasang menyusul setelah si kaliper menempel pada shock atau bracket. Oke, nah ini untuk mengencangkan baut sesuai dengan arah jarum jam, karena dia dratnya umum ya, seperti biasa untuk mengencangkan searah jarum jam, dan untuk mengendorkan itu ke kiri atau berlawanan jarum jam. Nah ini untuk mengencangkan juga cukup pakai filengnya dia. Oke, nah ini untuk kampas remnya kita pasang balik. Oke, 1, 2 sudah masuk dua-duanya ya. Nah ini dia teman-teman yang tadi gue sampaikan, jangan sampai terbalik ya. Tapi kalau misalnya kampasnya baru, terbalik pun nggak apa-apa, karena ini kanan kiri sesungguhnya sama aja. Tapi kalau untuk maintenance, pastikan dia kembali ke posisi semula sebelum kita bongkar, jadi bisa dikasih tanda. Oke, selanjutnya kita pasang balik. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa pasang penahan ya, atau per penahan supaya si kampasnya tidak bunyi-bunyi. Lalu selanjutnya kita pasang pin. Ini yang disebut 4P 1P. Aksial Brembo 4 piston 1 pin. 1 pin itu maksudnya pin yang cucukkan si dispatnya itu ya, yang penahannya. Dan juga bisa kita dorong pakai kayu balik ya, kita pukul pelan aja. Nah untuk tipe KTC atau yang lain itu biasanya tinggal didorongkan aja, karena di sisi luarnya tidak ada penahan lagi. Nah ini tujuannya kita pakai kayu supaya permukaannya tidak lecet dan tidak gepeng, jadi tetap bagus ya untuk si permukaannya. Selanjutnya kita tinggal pasang klip. Nah ini karena di bagian ujungnya ada penahan, seandainya klipnya pun lupa pasang atau terlepas, dia masih aman, tidak terlepas. Itulah salah satu keunggulan kaliper Brembo ini juga. Nah untuk harganya teman-teman silahkan cek di marketplace. Nanti gua akan sisipkan juga link di bawah untuk si harga atau toko pembelian si kaliper ini. Teman-teman bisa beli di situ karena tokonya sangat recommended dan barang-barang yang dia jual adalah original. Nah apabila ada pertanyaan dari teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari channel ini, mohon untuk di
subscribe supaya gue lebih semangat lagi membuat video-video menarik dan bermanfaat. Oke, untuk tampilannya seperti ini, dan ini sekali lagi untuk info disknya menggunakan Dell Mavic 260 mili. Jangan lupa subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.